Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita ini. Alhamdulillah, saya syukur saudaraku, fans penjelajah 75, begitupun juga di luar dari fans saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya utarakan selama saya terjun di dunia perwaletan saudaraku, ya mudah-mudahan saudara itu bisa memahami apa yang saya utarakan sebentar. Alhamdulillah. Ini saudara kita bertanya mengenai adanya bahasa dia sudah melakukan pelaksanaan kerja di gedung rumah waletnya. Saya sudah katakan saudaraku, perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran menghadapi di dunia perwaletan mengenai adanya gedung rumah saudara. Saudara bertanya di sini, Bang, saya mau bertanya mengenai adanya saya punya gedung rumah walet, Bang. Saya sudah rubah saya punya gedung rumah walet, tetapi di situ masih ada mantul-mantul. Ya, jadi begini saudaraku, ya, itu walet kalau saudara sudah melakukan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, ada perubahan sedikit atau banyaknya mengenai adanya bahasa ukuran atau di dalam gedung rumah saudara, tetapi belum ada perkembangan, saya sudah katakan saudaraku, saudara perlu sabar-sabar. Karena ada dua kendala saudaraku, ada dua kendala. Bisa jadi saudara merubah tapi bagian di dalamnya belum terpenuhi untuk walet ini. Karena memang berat kita hadapi walet. Saya sudah katakan saudaraku, ya, cepat atau lambat, tetapi kalau saudara hanya merubah secara lahiriah belum tentu saudaraku. Saya sudah katakan, beda kalau saya langsung terjun langsung ke gedung saudara untuk memandui saudara. Karena di situ ada isi bahasa doa dan bahasa batinia lengkap di situ saudaraku, ya, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, ya, secara tertulis dan secara yang tidak tertulis, secara tersirat dan secara yang tidak tersirat. Ya, jadi itu pesan saya saudaraku, mudah-mudahan yang selalu saya utarakan saudaraku, bersabar-sabarlah dulu. Mudah-mudahan apa yang saudara inginkan bisa mencapai tujuan saudara, mencapai keinginannya itu adalah saran walet, tetapi diutamakan adalah populasinya dulu saudaraku. Ya, itu selalu saya pesan setiap saya ngonten saudaraku, jangan selalu dimasuki gedung rumah walet saudara apabila sudah aktif. Karena itu yang paling sulit kita hadapi, yang paling sulit kita lawan adalah bahasa penasaran, dan memang itu selalu terjadi siang malam. Jadi tergantung dari saudaraku. Yang penting saya sudah katakan, yang penting saya sudah utarakan mengenai adanya inspirasi saya, edukasi saya ke saudara, gimana cara supaya saudara itu perlu memahami, mengetahui itu di dalam ruangan RBW saudaraku, ya. Walet dihadapi saudaraku memang butuh kesabaran, ya, bukan bahwa sudah dirubah, sudah dikerja langsung mau meledak. Saya sudah katakan saudaraku, saudara perlu sabar-sabarlah. Karena walet itu saudaraku, tidak ada bahwa walet kita buka gedung langsung tiba-tiba langsung meledak di dalam, ya. Jadi kita itu butuh kesabaran, dan di situ selalu kita diuji, ya, diuji di dalam dunia perwaletan saudara. Apa saudara mampu bertahan, mampu menghadapi ujian ini? Nah, karena rata-rata yang punya gedung saudaraku semua melewati bahasa di situ penasaran, bahasa ujian. Karena memang lawannya selalu itu saudara, kita mengatakan, apakah sudah di dalam ruangan RBW itu sudah ada kemajuan, sudah ada perubahan atau gimana dan seterusnya. Nah, itu selalu ada tercatat di benak pikiran kita siang malam itu. Nah, di situ kita berat kita lawan itu. Makanya biasanya kalau kita itu biasa apakah di tempat kerja atau di luar dari gedung, biasa selalu berpikir itu gimana di perkembangannya di dalam, karena kita tidak lihat. Nah, itulah sama hanya kalau kita diceritakan. Kalau diceritakan itu kita tidak lihat, itu pasti rasa penasaran loh. Pasti rasa penasaran, apalagi ini walet. Karena walet ini memang dia punya kemampuan, dia bisa menghasilkan rezeki, maksudnya menghasilkan uang. Apalagi sarang walet itu saudara itu mahal. Jadi memang selalu tercatat di benak pikiran. Makanya selalu saya katakan, saya tidak salahkan juga saudara-saudaraku yang selalu berpikir mengenai adanya gimana keadaannya di dalam, perkembangannya di dalam. Apa sudah ada perubahannya atau tidak? Apakah waletnya sudah ada tinggal atau belum? Apakah waletnya masih begitu terus atau dia nambah di dalam ruangan RBW itu? Begitupun juga sarangnya.
Nah, jadi tingkat kesabaran saudara memang berat itu dihadapi saudaraku. Kan saya sudah katakan, tantangannya di walet itu luar biasa. Nah itu, ujiannya di situ juga luar biasa. Makanya saya katakan tingkat kesabaran saudara ya gimana? Yang jelasnya saudaraku itu saya sudah katakan. Sedangkan burung itu memang selalu menguji kita. Bahasa menguji itu walet itu bahwa kalau dia selalu diganggu tidak akan dia tinggal. Namun tinggal itu pergi lagi. Apalagi kalau maksud saya gedung yang belum lama aktif. Nah, saudara selalu mengganggu itu. Selalu saya utarakan ini saudara, karena itu inti utama itu. Sama dengan walet. Inti utama yang dicari walet di dalam ruangan itu di dalam ruangan RBO adalah tempat yang dingin sejuk. Sama dengan kita, antara kita dengan gedung. Nah, kendalanya ke walet. Karena itu kalau kita selalu masuki saudaraku itu, akhirnya itu nanti walet itu yang sudah tinggal akan terjadi adanya rasa trauma, rasa panik, rasa canggung, takut. Nah itu selalu pesan saya ke saudara-saudaraku. Semacam itu ke bahasa mantul itu sudah dirubah. Sabar saja dulu, sabar. Yang penting saya sudah dilakukan itu saudaraku, sabar. Ya, insya Allah akan kelihatan ke depannya. Yang penting saudara bisa memahami apa yang saya katakan. Ya, yang jelaskan saudaraku, tujuan penjelajah 75 itu membimbing saudara baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik secara lahir, begitupun secara kealamian dan begitupun secara kerahasiaan. Nah, itu tujuan saya saudaraku, gimana supaya saudara itu bisa melihat seperti saudara kita yang sudah panen sarang baik per gram, per ons sampai per kilo. Nah, ya saudaraku ya, jangankan saudara saya pun juga pernah mengalami kayak gitu saudaraku, tapi alhamdulillah ada bahasa saya syukur saudaraku karena rezeki diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukur saudaraku ya. Sedikit banyaknya saudaraku, jangan lepas dari bahasa kesyukuran dan jangan hanya berkata syukur tetapi tidak bisa memahami bahasa syukur itu, isinya dari syukur itu. Kalau syukur gampang diucap saudaraku, tetapi isi dari syukur itu saudara perlu memahami. Ya syukur, tetapi di dalam tidak bersyukur, hanya mengatakan syukur di bibir. Apa saudara mampu mempertanggungjawabkan itu bahasa syukur? Berat saudaraku. Sama kalau mengatakan saya sabarlah, saya tidak akan masuk. Tetapi ujungnya saudara itu menyiksa diri karena menahan. Tetapi apa saudara bisa memahami itu bahasa sabar? Pemahaman itu sama dengan walet. Nah, itulah makanya selalu saya katakan penjelajah 75 saudaraku itu sukses rahasia perwaletan gedung secara alami, di mana kealamiannya dan di mana rahasianya. Itulah penjabaran, itulah peribahasa dari penjelajah 75. Selalu saya mengatakan, saya sebagai ciptaan saudaraku, sebagai insani, aku adalah aku, saya adalah saya. Oke? Mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah. Yang kesempurnaan itu letaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pencipta diciptakan saudaraku, kita sebagai diciptakan, Allah Maha Pencipta, dan begitu pun juga walet dan hasil yang kita tunggu itu adalah sarang, itu juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf, yang tidak berkenan jangan diambil, yang penting kita ambil dan terapkan di dalam ruangan gedung saudara. Tetapi ingat saudaraku, ya, itu apa yang saya katakan dan apa yang tersirat dan tidak tersirat. Oke, mohon maaf saudaraku, mudah-mudahan semoga semua fans tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, mulai dari Indonesia sampai ke luar negeri, mudah-mudahan semua berhasil. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sukses.